Kalau bagi saya kepemimpinan itu adalah orang yang bisa menginspirasi, mendorong, kemudian memotivasi, mengayomi tim ya. Saya tidak pernah bicara kalau staf atau bawahan saya atau anak buah saya itu sebagai anak buah. Tapi saya lebih senang bicara bahwa tim. Anak buah saya selalu bilang ini tim saya, as a team gitu. Karena kalau pemimpin tanpa anak buah itu tidak ada artinya. Karena yang bekerja sebenarnya di bawah kan tim kita. Nah, bagaimana kita bisa memotivasi mereka, kemudian mengayomi mereka, mendorong mereka, menginspirasi, memberi tauladan kepada mereka ya kan. Nah, itu supaya apa yang tujuan kita itu tercapai gitu kan. Tanpa mereka ya pemimpin tidak ada artinya. Semua saya rasa pasti berawal dari bawah ya. Seperti kita ketahui saya baru 28 tahun bekerja dan alhamdulillah sampai saat ini masih bekerja di salah satu perusahaan penerbangan di BUMN dan mempunyai kurang lebih 13 staff atau saya sebut sebagai tim saya. Nah, itu memang tidak langsung saya juga menjadi seperti sekarang ini, perlu proses. Jadi pada saat kita masuk, kemudian bagaimana kita belajar memimpin itu, kebetulan juga saya banyak belajar di organisasi. Saya di organisasi Serikat Karyawan, kemudian di organisasi federasi ya, federasi BUMN, Serikat Pekerja BUMN, di konfederasi juga. Kemudian sempat menjadi relawan di Komnas Anak. Nah, dengan di organisasi itu saya belajar bagaimana caranya berbicara, caranya mengemukakan pendapat, kemudian kita juga bisa dengan tanpa ragu kita menyampaikan apa yang kita aspirasi kita. Nah, itu pelajaran yang berharga ya, karena dibentuk dari organisasi awalnya, kemudian juga diterapkan dalam pekerjaan. Jadi bagaimana kita supaya mendorong tim kita itu mereka bisa solid. Mereka bisa harmonis, kemudian juga mereka bisa happy. Bagaimana menciptakan lingkungan kerja itu happy? Karena dimulai dari lingkungan kerja, kalau lingkungan kerjanya nggak happy, tidak akan memberikan output yang baik. Dalam satu tim itu pasti ada yang bergeraknya cepat, ada juga yang lambat. Nah, itu bagaimana kita sesuaikan. Kita harus mensinkronisasi, kita harus bisa lah mengemas menjadi satu kesatuan. Yuk kita bareng-bareng nih larinya. Jangan ada yang lari cepat, jangan ada yang lambat. Kita harus satukan semuanya. Kemudian pada saat penilaian biasanya kan sebagai pimpinan kita selalu memberikan evaluasi. Nah, sebelum kita melakukan penilaian, kita lakukan juga coaching supaya nanti pada saat penilaian yang bersangkutan juga tidak merasa dirugikan. Kita akan lebih objektif. Ya, kita panggil bahwa selama ini Anda kinerjanya kurang memuaskan. Ayo sekarang sebelum penilaian itu dilakukan, sekarang kita ayo sama-sama untuk lebih semangat lagi. Ya, alhamdulillah sih selama ini kalaupun ada kesulitan bisa diatasi lah, karena memang tujuan kita bersama kan kebersamaan ya. Kita harus satu tim kita berlari bareng, kita semangat bersama. Kemudian kalaupun ada masalah kita hadapi bersama. Tantangan terberat yang paling sulit itu ya bagaimana kita menghadapi
orang per orang, karena setiap manusia itu berbeda karakter. Dan bagaimana treatmentnya juga itu yang harus kita pikirkan. Oh, menghadapi si A tidak akan sama dengan menghadapi si B. Begitu juga menghadapi si C. Apalagi kalau staff kita atau tim kita itu ada yang lebih senior dari kita. Otomatis itu juga cara pendekatannya juga berbeda. Nah, itu yang harus kita lakukan, bagaimana cara pendekatan kepada yang muda, kepada yang junior, dan kepada senior itu pasti berbeda. Dan yang saya rasakan sih lebih ke pendekatan bukan sebagai atasan bawahan, tapi bagaimana kita caranya mendekati mereka sebagai seorang ibu, sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat. Jadi tidak ada lagi batasan antara atasan dan bawahan. Namun demikian tetap kita ada garis tegas di situ. Kalau menurut saya kesuksesan itu justru bukan sukses dalam hal kita misalnya dapat mencapai posisi yang paling tinggi sekalipun, tetapi sukses itu menurut saya yang dapat memberikan manfaat. Bagaimana kalau kita mencapai suatu posisi tinggi tapi tidak memberikan suatu manfaat bagi sesama, terutama bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi sesama, bagi bangsa dan negara. Nah, itu bagi saya arti sukses itu sangat-sangat berbeda mungkin dengan yang lain. Kalau bukan dilihat dari atau ditilik dari jabatannya atau posisinya, tetapi bagaimana sukses itu bisa membawa kebahagiaan, kemaslahatan bagi sesama, bagi keluarga, bagi umat manusia, bagi bangsa dan negara. Itu bagi saya sih arti sukses. Perempuan harus cerdas karena salah satunya yaitu memberikan contoh kepada anak-anaknya. Kalau kita umpamakan kalau mamahnya itu mungkin berhasil, anak-anaknya akan mencontoh, oh mama saya aja bisa menyelesaikan pendidikan, kemudian bisa sukses dalam pekerjaan. Nah, itu juga menjadi motivasi buat anak-anak. Nah, kenapa perempuan itu harus cerdas juga di masyarakat supaya kita bisa memberikan output atau memberikan manfaat kepada masyarakat dengan ilmu yang kita dapat, gitu kan? Kalau kita memang mempunyai keahlian atau ilmu yang bisa kita berikan kepada masyarakat, kepada sesama, itu akan lebih baik, kan? Tapi kalau kita tidak mempunyai kecerdasan, nah kita tidak bisa memberikan ilmu kita kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada umat, kepada sesama, itu bangsa dan negara, itu aja. Jadi kenapa harus cerdas supaya kita bisa memajukan dengan cara kita bisa memberikan ilmu kita kepada masyarakat, itu aja.